Selamat pagi Sagi. Pagi. Minggu 8 April 2023. 9. Ini salah tanggal, ini 9. Ini kenapa 8 nih? Gak tahu. Iya, bikinnya tanggal 8. Itu. Seperti apa yang telah kami katakan di hari Jumat lalu. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa kebangkitan. Siapa yang siap? Amin. Mari kita ke Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. Are you there? Di situ. Yakobus di Perjanjian Baru. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal. Aduh, awal-awal langsung bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di dalam 1 Korintus 15:17 yang tadi juga disampaikan atau Jumat juga disebutkan, dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Yang adalah ayat penutupan kita di pengajaran Jumat lalu. Kita berbicara tentang bagaimana kuasa darah itu menyelamatkan seluruh isi rumah di mana darah itu ditaruhkan. Ya, benar bahwa darah anak domba itu berkuasa. Siapa yang percaya tentang hal itu? Untuk percaya saja bahwa darah anak domba itu berkuasa tidak akan merubah fakta terhadap penghakiman yang Tuhan sendiri sedang lakukan. Tetapi dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, darah itu teraplikasikan kepada hidup mereka. Dengan ketaatan, keselamatan itu didapat oleh rumah itu. Tetapi kepercayaan tanpa tindakan adalah kepercayaan yang kosong. Tapi juga kita tidak bertindak asal seperti yang kita mau saja. Saudara banyak yang mengenal istilah ora et labora. Itu bahasa Jawa. Ora kan bahasa Jawa toh. Ora et labora. Istilah ini berarti berdoa dan bekerja. Yang sebenarnya tidak buruk dari istilah ini. Kenapa saya sebutkan istilah ini? Karena banyak orang Kristen juga mempercayainya. Di mana apa yang mereka percayai dan mencoba untuk tetap mewujudkan apapun yang mereka percaya itu supaya terjadi. Padahal berbicara tentang ketaatan bukanlah melakukan apapun yang kamu bisa dan kamu mau lakukan. Atau yang kamu percayai secara pribadi. Tetapi ketaatan adalah melakukan atau bertindak seturut dengan apa yang diperintahkan. Itu bedanya ketaatan dengan bertindak saja. Iman sendiri adalah percaya terhadap apa yang dikatakan sehingga kita melakukan seturut dengan apa yang dikatakan itu. Jika kita bukan menjadi orang Kristen yang tetap bertindak berdasarkan apa yang kita percaya, kita tidak mau menjadi orang Kristen yang seperti itu. Tapi kita mau bertindak berdasarkan apa yang diperintahkan. Saya percaya semua Israel di Mesir pada waktu itu percaya kalau Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan. Tetapi mereka tidak bertindak dengan ide mereka sendiri.
Mereka mentaati apa yang Tuhan katakan dan mereka akhirnya melakukannya. Bicara tentang ketaatan, ada detail lain yang saya mau bagikan menjadi pengingat bahkan bagi saya sendiri di sini adalah lihat di Keluaran 12 ayat 1. Keluaran 12 ayat 1. Itu setelah kejadian. Tuhan memberikan firman arahan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Kepada siapa? Tuhan memberikan firman itu, arahan itu langsung, tidak langsung didengar oleh seluruh bangsa Israel. Ini detail yang menarik. Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun tentang apa yang mereka harus lakukan malam itu. Mereka harus memotong domba dan menaruhkan darahnya di pintu. Lihat di ayat 21. Pasal yang sama. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel. Ada tua-tua di sini. Serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Setelah Musa dan Harun menerima firman itu, mereka meneruskannya kepada pemimpin-pemimpin Israel. Bisa lihat detailnya di sini. Detail yang luar biasa adalah firman Tuhan itu dialirkan melalui struktur kepemimpinan. Kuasa Tuhan itu mengalir dari atas. Inilah sebenarnya ujian terbesar kita sebagai manusia di dalam mempercayai Tuhan atau taat kepada Tuhan. Kita semua senang untuk mendengar Tuhan langsung, ya kan? Dan mendengar dari Tuhan langsung memang juga baik. Tetapi Tuhan juga berbicara melalui orang di atas kita. Sehingga itu benar-benar menguji kita untuk benar-benar percaya akan apa yang sedang Tuhan katakan bahkan melalui orang lain di dalam hidup kita. Melalui pemimpin kita. Bayangkan kalau ada keluarga yang tidak percaya sama yang dikatakan Musa dan Harun. Atau lewat tua-tua itu tadi juga. Mereka tidak akan selamat. Ingat bahwa kita bertindak berdasarkan apa yang kita dengar dari Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan itu mengalir dari atas. Katakan dari atas. Dari atas. Firman Tuhan itu mengalir dari di saat firman Tuhan itu kita taati, disitulah keselamatan kita alami. Dan hanya firman Tuhan yang dari atas yang menyelamatkan. Sebelum saya lebih dalam hari ini, yang harus diingat dan ditaruhkan di pikiran kita sepanjang pengajaran ini adalah apa yang Tuhan katakan adalah apa yang harus kita perhatikan. Apa yang Tuhan katakan adalah apa yang harus kita ingat. Dan apa yang Tuhan katakan adalah apa yang harus kita lakukan. Kita mau taat. Taat akan firman Tuhan. Untuk melanjutkan lagi, atau sudah cukup sampai sini? Matius 16 ayat 21. Matius 16. Sebelum Matius 17. Ayat 21. Yang pasti setelah ayat 20. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, dari imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Tuhan katakan. Firman ini menurut runtutan kitab Matius, Tuhan mengatakan hal ini sebelum dia masuk ke Yerusalem.
Dia betul-betul jelas di sini bahwa dia harus ke Yerusalem dan menanggung semua penderitaan dan mati. Tetapi juga dia akan dibangkitkan di hari ketiga. Lihat respon Petrus mendengar hal ini di ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya jauhkanlah hal itu daripada. Sekali-sekali janganlah menimpa engkau. Dia kata. Lihat, baru saja Tuhan menutup mulutnya dari berbicara tentang hal ini tadi. Respon Petrus langsung menentang terhadap apa yang Tuhan katakan. Saya tahu Petrus pasti mengasihi Yesus. Dan dia tidak mau Yesus dibunuh. Tetapi Petrus gagal melihat apa yang menjadi rencana Tuhan hanya karena perasaan yang dia miliki. Yesus balik menegur Petrus di ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi aku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang benar yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan benar-benar menghardik Petrus. Dia bilang, "Enyahlah iblis." Siapa yang mau dengar dari Tuhan? Bukannya mendengar dan melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan menjadi rencana Tuhan, tapi Petrus meresponi apa yang Tuhan katakan dengan apa yang dipikirkan dia sebagai manusia. Karena perasaan kemanusiaan itu yang ada di pikiran dan hati Petrus membuat Petrus bahkan tidak dapat menerima apa yang Tuhan katakan. Dia tidak dapat melihat rangkaian rencana Tuhan di dalam firman yang barusan dikatakan Tuhannya sendiri. Apakah ini terdengar familiar di telinga kita? Tidak banyak. Kenapa familiar kira-kira? Kenapa firman Tuhan tidak berdampak kepada kita? Karena begitu firman Tuhan itu selesai kita dengar atau barusan dinyatakan Tuhan, kemanusiaan kita langsung keluar menjadi respon pertama kita. Apa yang kita pikirkan menjadi ukuran kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Apa yang kita rasakan menjadi ukuran kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Firman Tuhan tetaplah kebenaran apapun yang kamu rasakan. Firman Tuhan tetaplah benar apapun yang kamu pikirkan. Atau sebaliknya, apapun perasaanmu, apapun pikiranmu tidak sama sekali mempengaruhi kebenaran firman Tuhan. Karena kemanusiaan mereka tidak dapat mendengar maksud Tuhan dari apa yang sedang dikatakan. Tuhan bilang, jangan sampai kamu jadi batu sandungan dari rencana ini. Tapi ada yang menarik di sini. Kita lihat di pasal 27 Matius. Pasal 27 ayat 62. Agak banyak sampai 66. Saya sengaja ambil yang agak banyak supaya Bapak Ibu Saudara memahami konteksnya. Matius 27 ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kamu ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari orang mati. Sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Si Pilatus kepada mereka ngomong gini, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi, jagalah kuburan itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu memeteraikan, nyegel
kayak Satpol PP tuh, segel. Dan dijaga kuburan itu. Ada oknum lain yang lebih memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Ada oknum di sini yang langsung pasang strategi untuk jelas menggagalkan apa yang Tuhan sedang katakan dan dia beritakan. Imam-imam Farisi ditulis di situ dan bahkan Pilatus juga sebagai oposisi. Tahu oposisi? Lawan, musuh. Mereka memperhatikan setiap firman yang dikatakan dan mencoba untuk segala cara untuk menggagalkan firman itu terjadi. Karena mereka tahu bahayanya kalau itu benar-benar terjadi. Bahkan disebutkan kalau ini benar-benar terjadi bisa lebih parah daripada penyesatan yang sebelumnya. Tidakkah ini ironis? Di mana orang yang seharusnya menerima dan percaya akan firman Tuhan dikatakan tidak memperhatikannya. Petrus dan kawan-kawan harusnya lebih memperhatikan. Tapi musuh tahu dan mendengar juga. Mereka mencoba menggagalkan, tapi sebenarnya mereka menganggap serius perkataan itu. Kita cenderung tidak memperhatikan apa yang Tuhan katakan, tetapi musuh tetap bekerja untuk menggagalkan apa yang Tuhan katakan. Itu kamu memperhatikan atau tidak? Karena musuh tahu kalau firman Tuhan berkuasa lebih dari apapun. Sedangkan kita lebih percaya kuasa kita lebih berkuasa daripada apa yang Tuhan katakan. Lebih sering seperti itu. Bahkan sejauh saya membaca di dalam jenjang waktu antara kematian dan kebangkitan Tuhan, Yesus sendiri, tidak ada tertulis bahwa murid-muridnya menanti-nantikan atau menjaga untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tidak pahami apa yang Tuhan katakan sebelumnya. Tapi musuh ngerti apa yang Tuhan ngomong. Apa yang mereka rasakan si murid-murid itu mereka biarkan untuk menguasai mereka ketimbang membiarkan apa yang Tuhan katakan itu menguasai mereka. Mereka biarkan kemanusiaan itu menguasai mereka, bukan apa yang Tuhan katakan untuk menguasai mereka. Sampai di sini dulu. Cukup di Matius ya. Mari kita ke kitab Keluaran. Saya agak pelan-pelan. Karena saya mencoba untuk menempelkan dua fakta yang berbeda. Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini menarik. Kita belajar kemarinnya malam. Waktu aku ngetik sih kayak tadi malam ya. Bahwa ada jarak 3 hari jauhnya sebagai jarak yang Tuhan tetapkan. Tetapi kalau pikir baik-baik, 3 hari jauh perjalanan itu bisa ke arah mana aja, betul? Di dalam perikop ayat ini memperlihatkan bagaimana Tuhan sendiri menuntun arah dan tujuan mereka. Bisa saya katakan Tuhan dengan sengaja membawa mereka ke posisi terpojok di pinggir laut. Tuhan sendiri menuntun mereka untuk menuju tempat yang kita semua tahu ceritanya, membuat mereka nggak bisa lari kemana-mana. Untuk apa Tuhan lakukan ini? Lihat pasal 14. Di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sevon. Berkemahlah kamu di tepi laut.
Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Sekali lagi Tuhan menuntun bangsanya ke tempat dan posisi tertentu. Posisi yang bahkan membuat musuh sendiri akan merasa diuntungkan dengan posisi itu. Ingat apa yang Tuhan katakan di dalam pujian penyembahan kita lewat Pak Brent tadi? Yesus mati nampaknya menjadi kemenangan bagi maut. Posisi ini dibentuk sama Tuhan. Posisi di mana musuh akan merasa mendapatkan kesempatan untuk menang. Tetapi semua itu hanya dilakukan Tuhan supaya, ayat ini katakan, supaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan orang Mesir dapat mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Bisakah kau membayangkan kehidupan kita di sini? Di mana Tuhan kita taat. Dan Tuhan memimpin kita ke posisi yang tidak menguntungkan dan tidak enak. Bahkan posisi yang cenderung menjadi posisi yang musuh melihat mau jadi kesempatan bagi dia. Tetapi tujuan Tuhan adalah sekali lagi untuk kemuliaannya. Untuk dunia dapat mengenal siapa Tuhan kita. Tapi lihat respon bangsa itu di ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Kalau kita pikir, pasti kayak, wah respon macam apa ini? Mereka tidak percaya kalau Tuhan bisa mengatakan seperti itu. Mereka seakan-akan tidak percaya kalau Tuhan bisa membebaskan mereka. Bagi saya respon ini sama dengan apa yang Petrus juga katakan tadi. Yang Petrus katakan sebagai respon dia terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri di depannya. Respon mereka terhadap tuntunan dan arahan Tuhan. Respon yang menunjukkan ketidakpercayaan. Respon yang bahkan tidak memperhitungkan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Di dalam peristiwa Petrus tadi adalah di mana Tuhan sudah melakukan banyak mujizat posisinya. Baik ke orang lain bahkan bagi murid-muridnya juga. Petrus pun tetap meresponi Tuhan dengan perasaannya. Di dalam peristiwa bangsa Israel, Tuhan sudah melepaskan 10 tulah, menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari Mesir, bahkan memimpin mereka pakai tiang awan dan tiang api sampai ke laut itu. Tetapi apa yang keluar dari mereka sama seperti orang yang tidak pernah merasakan kuasa Tuhan. Inilah yang sering terjadi kepada kita juga. Kondisi dan keadaan memenangkan kita dan mengalahkan firman Tuhan yang masuk di telinga kita. Kondisi yang sulit, kondisi yang terjepit, sangat mudah menurunkan kepercayaan kita terhadap apa yang Tuhan katakan. Dan terhadap yang Tuhan tuntun sendiri. Kalau teman-teman sadari perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus tadi sebuah rencana dan tuntunan juga. Tuhan gimana sih? Kok malah makin sulit hidup benar? Bahkan mereka katakan, mending kami mati di Mesir. Mending aku hidup kayak dunia aja deh. Bisa bebas menikmati daging dan roti. Apa yang kita belajar sampai titik ini Bapak Ibu Saudara? Adalah Tuhan menuntun kamu ke posisi dan kondisi di mana kamu berada saat ini. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Supaya Mesir, supaya dunia dapat melihat siapa Tuhan yang benar.
Posisi yang kamu alami tidak biasa, supaya hanya Tuhan yang berkuasa yang dapat membebaskan kamu dari kondisi itu. 2 Korintus 13 ayat 4. Dua Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Tuhan. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tapi kami hidup bersama-sama dengan Dia. Apa yang bisa dilakukan kira-kira murid-murid tadi tanpa Yesus? Itu yang membuat mereka takut. Waduh, nek mati piye iki? Gurune mati wis semuanya. Harapan yang hilang dan semua sudah ditinggalkan. Kalau Yesus mati, waduh gimana nasibku? Apa yang bisa dilakukan bangsa Israel dalam kondisi Firaun di belakang, laut di depan? Tidak ada. Tidak ada lagi kemampuan mereka yang dapat mereka andalkan di dalam kondisi-kondisi ini. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, yang dapat mereka percayai untuk mereka dapat bebas dari kondisi yang mereka ada. Kondisi inilah kondisi lemah kita yang Tuhan mau. Supaya kita hidup bersama Tuhan di dalam kuasa Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus, mundur dikit tapi pasal 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14 yang sudah dapat katakan amin. Tuhan yang membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saya ulangi, Tuhan yang membangkitkan, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita dengan kuasanya. Inilah janji Tuhan. Tuhan akan membangkitkan kita dengan kuasa kebangkitannya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian akan membangkitkan kita dari kematian. Seberapa banyak yang mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Amen. Seberapa banyak yang mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Tetapi sadari bahwa hanya orang mati yang bisa dibangkitkan. Hanya orang yang mati yang bisa dibangkitkan. Kenapa Yesus mati dan meninggalkan murid-muridnya? Kenapa Tuhan menuntun dan membawa bangsa Israel ke kondisi yang begitu terhimpit supaya mereka mati? Karena hanya orang mati yang dapat dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu mau mengalami kebangkitan, kalau kamu mau menerima kuasa kebangkitan, kamu harus mati. Perlu kematian mutlak, perlu kematian sepenuhnya untuk mengalami kebangkitan dan kuasa kebangkitan itu yang sepenuhnya juga. Bahkan Tuhan sengaja memimpin Israel di kondisi itu, supaya Firaun mengejar, ya kan? Supaya Tuhan dapat menghabiskan kuasa Firaun atas umat. Tuhan sengaja mati, Yesus sengaja mati untuk masuk ke dalam kematian, untuk menunjukkan bahwa kematian tidak sama sekali memiliki kuasa atas dia. Tuhan sengaja memimpin kamu kepada kondisi kematian untuk memperlihatkan kuasa yang membangkitkan kamu dari kematian. Harus mati supaya bangkit. Amin. Yohanes 3 ayat 3. Ada yang mau ke Holy Crown di luar. Bisa dikasih tahu aja Pak Logan.
Nanti jam 1-an bersama. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Nikodemus berbicara kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia adalah salah satu ahli di dalam Taurat, yang bahkan juga rabi atau pengajar. Dia tahu semua apa yang Tuhan tuliskan dalam Taurat. Tetapi satu hal yang dia lewatkan adalah kelahiran baru. Dikatakan di sini hanya mereka yang lahir baru yang dapat melihat kerajaan Tuhan. Pertanyaannya, apa itu lahir baru? Kita lihat di ayat 6. Di ayat 6 dikatakan apa yang dilahirkan daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Kita semua lahir dari manusia daging. Dan semua yang kita lakukan lahir dari daging. Kelahiran baru bukan berarti kamu harus lahir lagi atau masuk lagi di rahim ibumu. Nikodemus pun berpikir demikian. Tetapi lahir baru adalah kamu hidup dengan roh yang menghasilkan apa yang dihasilkan roh. Tadinya kita hidup dengan daging dan menghasilkan apa yang daging hasilkan. Tapi harus lahir menjadi manusia roh. Sehingga apa yang keluar dari kita adalah apa yang dihasilkan oleh roh itu. Tetapi juga, Bapak Ibu Saudara, seseorang dapat lahir untuk menjadi manusia roh adalah mereka yang mengalami kematian manusia daging mereka. Kita yang bisa menjadi manusia roh hanyalah kalau manusia daging itu mati. Manusia daging mati dan bangkit kembali menjadi manusia roh. Satu-satunya kunci untuk mengalami kebangkitan adalah kematian. Satu-satunya cara kita untuk dibangkitkan untuk menjadi manusia roh adalah mengalami kematian daging kita. Masalah terbesar hal ini adalah ini, ayat 19. Masalah terbesar kenapa lahir baru tidak terjadi. Ayat 19 dikatakan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jahat itu medium. Tinggi, jahit banget sih. Masalah terbesar yang membuat manusia tidak mengalami kuasa kebangkitan. Masalah terbesar yang membuat orang tidak mengalami lahir baru. Masalah terbesar yang membuat orang Kristen tidak melahirkan buah roh. Alasan terbesar yang membuat orang rajin ke gereja tetapi tidak mengenal terang, karena mereka lebih menyukai Mesir daripada janji Tuhan. Mereka lebih mencintai dunia daripada hidup pada kebenaran. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka lebih mendengarkan hati dan pikiran daripada apa yang Tuhan katakan. Lebih mencintai daging daripada roh. Seperti ini, orang yang seperti ini, walaupun lahir di keluarga Kristen, walaupun berKTP Kristen, rajin ke gereja, tidak akan pernah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Karena masih menyukai Mesir. Israel pada waktu itu berseru kepada Tuhan, lebih baik kami di Mesir. Ya kan? Petrus berseru dengan dipimpin apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Hal ini yang membuat mereka tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di kondisi yang mereka ada. Mereka tidak mampu melihat rencana Tuhan di balik semua kejadian dan kondisi yang mereka alami. Pernah komplain sama Tuhan terhadap kondisi yang kamu alami?
Pernah? Kalau mau disadari sekarang, komplain itu keluar karena kita sedang berjalan dan sedang merasa dan sedang berpikir dengan daging kita. Dan bahkan kegelapan yang berdasarkan karena kita lebih mencintai kegelapan daripada dunia. Daripada terang. Di dalam Keluaran tadi, kita lihat bagaimana Tuhan sendiri mengatur semuanya untuk meletakkan bangsa Israel di pinggir laut dan juga membawa Firaun dan pasukannya untuk menyerang Israel. Dan sudah dikatakan sebelumnya bahkan. Di Matius kita lihat Tuhan sudah merencanakan untuk mati dan bangkit. Bahkan dia sudah mengatakan juga sebelumnya, bahkan sebelum dia masuk ke Yerusalem. Tapi keduanya sama. Israel dan Petrus dan murid-murid tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan. Hanya berfokus kepada kemanusiaan yang adalah kedagingan dan kegelapan itu. Yang dalam Mesir dan dunia itu. Sengaja Tuhan meletakkan kamu di kondisi yang membuat kamu mati. Supaya kamu bangkit dengan kuasa kebangkitannya. Bahkan juga bisa membuat kita, kalau kita nggak sadar, itu akan membuat kita tidak menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan dan berkat yang Tuhan sudah kerjakan. Cuma karena kita terlalu mencintai kegelapan dan mencintai kedagingan ini. Kedagingan dan kegelapan itu seakan-akan menghapus semua hal yang Tuhan sudah lakukan bagi hidupmu di titik itu. Benar gak? Benar atau betul? Isinya cuma komplain aja, padahal lupa kalau Tuhan sudah bawa kamu sampai titik ini. Dan yang keluar adalah komplain terhadap kondisi yang sulit dan menyempit. Satu-satunya cara untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita perlu lahir lagi dari roh Tuhan. Tetapi lahir sebagai manusia roh, harus mati dulu dagingnya. Mari kita ke Filipi. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Mau mengenal lebih kuasa kebangkitan Kristus? Harus mengalami keserupaan dengan Kristus di dalam kematiannya dulu. Seberapa yang siap mati hari ini? Yang benar. Kalau gitu jangan komplain ke Tuhan dong. Kalau kamu lagi dalam kesesakan. Melihat kesulitan saat kamu taat, disitulah kamu mengucap syukur. Karena Tuhan sedang menuntun kamu untuk menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Dalam kondisi yang kamu gak bisa ngapa-ngapain, karena Dia sedang menuntun kamu supaya mati dari kebisaanmu sendiri. Karena kebangkitannya diawali dari kematian. Semakin kamu percaya dan taat, percayalah kamu akan semakin masuk ke dalam kesulitan. Yang membuat kamu sendiri lepas dari dirimu sendiri. Tadi sebelum ibadah, sebelum present worship, Uli katakan ayat yang luar biasa juga. Yohanes katakan, biarlah aku semakin turun supaya Dia tetap yang semakin besar. Biarlah aku semakin berkurang supaya Dia yang lebih besar. Disitulah intinya. Karena di dalam setiap langkah ketaatan akan ada satu kematian daging. Satu langkah, mati satu daging. Satu langkah semakin terlepas. Itulah tujuan dari kesulitan yang kita alami, supaya akhirnya kita tidak bisa mengandalkan daging dan dunia kita sendiri.
terlepas dari kedagingan itu. Semakin kamu melangkah dalam ketaatanmu, semakin juga kamu akan mengalami kematian. Dan ketika kamu mati sepenuhnya, disitulah kebangkitan sepenuhnya kamu alami. Mau alami kuasa kebangkitan sepenuhnya? Matilah. Mati. Mati total dari kedagingan. Mati total dari perasaan. Mati total dari pikiranmu sendiri. Mati total dari kemampuanmu untuk menjawab semua kesulitanmu sendiri. Mati total untuk bangkit sepenuhnya. Siap mati hari ini? Kolose 2 ayat 12. Kolose 2 ayat 12 yang sudah katakan, yang sudah dapat, katakan mati. Saya ajak kita semua mati hari ini. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Tuhan. Oh, catat baik-baik itu. Oleh kepercayaanmu atas kerja kuasa Tuhan yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dua cerita tadi cuma untuk menampakkan kepada kita bahwa mereka tidak melihat pekerjaan Tuhan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mereka tidak percaya dan keluarkan semua itu. Tapi oleh kepercayaanmu atas kuasa Tuhan yang sedang Dia lakukan, kebangkitan akan kamu alami. Mati dan bangkit adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Saat kita di dalam Kristus, kita juga mengalami keduanya. Masalahnya itu. Kita juga perlu keduanya untuk kita alami sepenuhnya, untuk menjadi sepenuhnya Kristus di dalam kita. Saya percaya tidak satu pun orang Kristen tidak mau dibangkitkan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini semua pasti merayakannya dan semua orang pengen. Tapi kenyataannya tidak semua orang Kristen mau mati bersama Kristus. Jujur apa ya? Mereka mau hidup seperti yang mereka maui dan ditambahi kuasa Kristus gitu loh. Itu yang sering. Sekali lagi tidak ada kuasa kebangkitan Kristus tanpa kematian Kristus juga. Tidak ada kebangkitan roh tanpa kematian daging. Bahkan inti dari baptisan adalah hal ini. Untuk mati dan terus bangkit. Daging mati dan bangkit di dalam manusia roh. Dan bangkit menjadi manusia roh. Di sini ditulis kalau kematiannya bersama Kristus, maksudnya adalah kematian yang Kristus inginkan atau yang Kristus kehendaki. Kematian yang Kristus juga mati dari itu. Kita bisa pilih, kita tidak bisa pilih mana yang kita mau matikan. Tetapi kalau ngikut apa yang dikehendaki Kristus, yang pasti mati adalah yang tidak kudus. Kita semua nggak suka melakukan apa yang buruk. Jadi kita mencoba untuk mematikan apa yang kelihatan oleh orang lain yang buruk aja. Tapi kita tahu kita menyimpan sesuatu yang buruk yang orang lain juga nggak tahu. Kita mau yang terlihat orang itu dihilangkan, tapi kita nggak mau yang kita simpan itu juga hilang. Itu maksudnya. Kita mau sesuatu yang mati, yang kita pingin itu mati aja. Tapi kalau kita mati sama Kristus, artinya kita mati seperti yang Kristus mau kita mati. Baik yang terlihat atau tidak, bahkan yang kamu cintai maupun yang tidak. Yang kamu kasih ataupun tidak. Karena Tuhan mau Tuhan mau kita keluar dan menjadi kudus. Begitu Kristus bangkit, Dia bangkit di dalam tubuh yang kudus. Kita mention sedikit di Jumat, dan sehingga waktu itu Maria juga tidak boleh nyentuh Dia karena Dia masih kudus, harus menjadi pengorbanan buah sulung, dan hari ini juga hari raya buah sulung. Yesus mati dengan dagingnya dan Dia bangkit di dalam kekudusannya. Itulah inti dari kebangkitan di dalam kuasa Tuhan.
Ini tujuan kita. Kita mau bangkit dan hidup di dalam kekudusan itu. Dengan mau mati dari ketidakkudusan daging kita sendiri. Kita ke Kisah Rasul 2 ayat 24. Ayat yang Tuhan katakan melalui Pak Brenter. Kita nggak janjian tapi ada di sini juga ternyata. Kisah Rasul 2 ayat setelah 24 ayat 24 yang sudah dapat katakan amin. Tapi Tuhan membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, dan tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Merindukan kuasa kebangkitan Tuhan itu baik dan benar adanya. Tetapi harus diingat, saat Tuhan membangkitkan kamu akan menjadi manusia roh. Tidak lagi ada di dalam kegelapan. Saat Israel menyeberangi laut, Tuhan pakai keadaan laut itu untuk menyelamatkan Israel. Dan juga sekaligus membunuh Firaun dan pasukannya. Kuasa yang sama menyelamatkan orang benar dan menghancurkan kegelapan bersamaan. Saat Yesus bangkit, disitulah pengharapan kebangkitan hadir bagi orang benar. Dan di waktu bersamaan, kuasa yang sama menghancurkan kuasa musuh dan kuasa kegelapan itu. Saat kita memberi diri untuk masuk kepada kematian daging kita, di waktu bersamaan, roh kita akan bangkit dan bebas dari kuasa kegelapan. Saat kita memberi diri, saat kamu bangkit di dalam roh, tidak ada kegelapan yang mampu berkuasa lagi atas kamu. Orang yang masih maju mundur dalam kedagingan dan kegelapan tidak akan pernah melangkah maju untuk hidup dalam roh Tuhan. Kalau Israel tidak mau melangkah maju nyebrang laut, mereka tidak akan terbebas dari Firaun. Selama kamu tidak mati dari dagingmu, kamu tidak akan pernah bebas sepenuhnya dari kedaginganmu sendiri. Karena waktu kamu melangkah nyebrang di situ, bersamaan Tuhan akan menghancurkan kuasa kedagingan di atasmu. Roma 16:20 catat aja mengatakan seperti ini. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Iblis hanya berkuasa atasmu saat kamu masih ada. Iblis masih berkuasa di dalam kamu saat di dalam kamu masih ada kegelapan. Perkataan Firaun akan sangat berkuasa kalau Mesir masih ada di pikiran mereka. Yuk sini yuk, lebih enak, mereka masih pengen. Tetapi di dalam Roma juga menuliskan, kalau kamu hidup menurut roh, dan dengan kuasa roh itu kamu mematikan daging. Inilah yang kita rindukan untuk setiap orang hidup sebagai manusia roh. Karena kita semua dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Kristus di dalam roh Tuhan. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus yang akan membangkitkan kita. Dan membuat kita hidup sebagai manusia roh. Dan apa yang lahir dari roh adalah pekerjaan Roh Kudus. Inilah lahir baru. Dan kuasa kebangkitan Tuhan hanyalah untuk kita lahir baru. Kita balik ke kitab Keluaran. Keluaran 14, 13, 14. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab
orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow. Di hari Jumat lalu kami katakan perlu ketaatan untuk diselamatkan. Masih ingat? Perlu iman, percaya yang terbukti di dalam tindakan untuk lepas dari kuasa dunia ini, dari kuasa Mesir ini. Tetapi selama kuasa dunia ini masih hidup di dalam kamu, kamu akan terus mudah untuk kembali lagi ke dunia ini. Pikiran, perasaan, dan bahkan tindakan kita masih terus bersangkutan dengan apa yang dunia ini hidupi. Untuk benar-benar menguduskan umatnya, Tuhan harus menuntun umatnya kepada kematian diri mereka sendiri. Menuntun mereka kepada kematian kemampuan mereka. Menuntun mereka sampai kepada kondisi yang hidup dunia dan kedagingan mereka nggak bisa diandalkan. Tetapi di dalam kondisi itu, di dalam kondisi terhimpitmu, di dalam kondisi sulitmu yang kamu alami karena engkau taat ini, jangan takut. Jangan khawatir. Karena disitulah keselamatan Tuhan sedang datang. Karena dari disitulah keselamatan dari Tuhan dinyatakan. Keselamatan yang sepenuhnya. Kuasa yang membangkitkan rohmu untuk hidup di dalam roh Kristus. Kuasa kebangkitan yang membangkitkan kamu menjadi manusia roh terjadi saat kamu mati dari dirimu sendiri. Ketaatan akan membawa kamu ke tempat dan posisi yang mematikan kamu. Jadi bersyukurlah kalau terhimpit. Nggak ada amin di situ. Amin. Tapi di situ, karena disitulah kamu akan mengalami kebangkitan. Kematian daging akan membangkitkan kita di dalam roh. Catat baik-baik itu. Kematian daging akan membangkitkan kita dalam roh. Dan hanya dengan kematian kita akan dibangkitkan. Di dalam kuasa kebangkitan Tuhan adalah kuasa kebangkitan di dalam roh yang menjadikan kita manusia roh. Ayat terakhir kita hari ini di 1 Korintus 15. Saya mulai dari ayat 12. Satu Korintus 15. Saya mulai dari ayat 12 sampai 14. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dari orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ini dituliskan karena banyak orang yang berhenti berharap terhadap kebangkitan bersama Kristus. Maka dia bilang, kalau Yesus nggak bangkit, Yesus itu bangkit, tapi kenapa kamu masih ada di antara kamu yang nggak percaya kalau ada kebangkitan? Saya rasa semua orang sekarang percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Tetapi cara hidup mereka tidak menunjukkan kalau mereka percaya bisa dibangkitkan. Alias takut banget mati dari kemampuannya sendiri. Takut banget untuk ditaruh di kondisi yang kamu gak bisa apa-apa. Takut banget waktu kamu gak tahu harus ngapain. Kekristenan dunia ini makin bertumbuh kepada kekristenan yang bahkan bergantung kepada kekuatan dunia ini sendiri. Hadirat Tuhan di dalam gereja tergantung kepada seberapa sound system yang mereka punya. Bergantung hadirat Tuhan bergantung sama asap yang mereka bisa tunjukkan. Kesesakan yang kita alami kita bergantung kepada usaha kita sendiri.
Secara nggak langsung banyak kekristenan yang masih menghidupi dan tidak percaya kalau ada kuasa yang dapat membangkitkan. Dan terlihat dari pengharapan bagaimana mereka menghadapi kematian. Bukan lebih lagi kalau penyakit yang mematikan. Seperti halnya firman ini mengatakan kalau tidak ada kebangkitan percuma percayaan kita. Kalau tidak dibangkitkan sia-sia kepercayaanmu. Kalau enggak mengalami kebangkitan, sia-sia kamu jadi Kristen. Kalau Kristen dan tidak dibangkitkan, sia-sia memiliki iman. Kalau percaya tetapi tidak lahir baru, sia-sia hidupmu. Kalau beriman tetapi hidup tetap dalam daging, walaupun kamu percaya Yesus adalah Tuhan, mati dan dibangkitkan di kayu salib, mati di kayu salib dan dibangkitkan. Itu bisa sia-sia semua kalau kita tidak lahir baru. Surah banyak yang rindu mengalami kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan ini. Lahir barulah. Dengan cara matilah hari ini. Habis ini kita mati bersama-sama. Matikanlah dalam daging, bangkitlah di dalam roh. Matilah dari kedagingan, matilah dari perasaanmu sendiri. Keluarlah dari itu. Bukan berarti kita nggak boleh punya perasaan ya. Tapi perasaan itu tidak menggantikan kuasa Tuhan yang melingkupi kamu. Pastikan perasaan itu tidak mengalahkan dirimu. Pastikan pikiranmu tidak mengalahkan pikiranmu. Dan apapun yang dunia sediakan bahkan tidak mengurangi kepercayaanmu akan perkataan Tuhan untuk melangkah. Semakin mati dagingmu, semakin bangkit engkau di dalam roh. Karena dia perlu semakin besar di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Firman Tuhan